Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Rabu 30 Juli 2025, renungan kita berjudul Berdiam dengan Kaya. Firman Tuhan kami ambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Pada umumnya, gereja memberikan nama bagi pelayanan dengan sebutan komisi atau departemen. Misalnya, pelayanan anak-anak disebut sebagai komisi sekolah minggu. Atau pelayanan khusus kaum wanita disebut komisi kaum wanita. Namun ada sebuah gereja yang menekankan pengajaran firman Tuhan, memberi nama pelayanannya dengan tambahan kata pemahaman Alkitab. Seperti pemahaman Alkitab remaja, pemahaman Alkitab pemuda, pemahaman Alkitab wanita, dan sebagainya. Dan di setiap kebersamaan yang diadakan, selalu ada firman Tuhan yang diberitakan. Menurut gembala sidang gereja tersebut, ia rindu firman Tuhan menjadi pusat dari kebersamaan atau relasi di antara jemaat. Hal ini mencerminkan dari pemahaman Paulus tentang firman Tuhan dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Istilah perkataan Kristus bisa merujuk kepada perkataan yang diucapkan oleh Kristus. Namun lebih tepat jika diartikan sebagai perkataan tentang Yesus. Bagi Paulus, perkataan tentang Yesus tidak hanya diperlukan bagi orang-orang yang belum percaya, melainkan diperlukan juga oleh komunitas orang percaya. Kata berdiam menunjukkan pada kondisi yang menetap. Dalam perjanjian baru, kata ini digunakan ketika Tuhan berdiam di antara umatnya. 2 Korintus 6 ayat yang ke-16. Atau juga iman yang berdiam atau hadir dalam keluarga Timotius. 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Seberapa besar peranan perkataan Yesus atau firman ini berdiam dalam komunitas orang percaya, hal ini bisa dijelaskan dari istilah dengan segala kekayaannya, yang sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai berdiam dengan kaya di antara orang percaya. Artinya, firman Tuhan harus mendapatkan tempat terhormat. Firman Tuhan harus menjadi landasan di setiap pembicaraan, kebersamaan, atau persekutuan mereka. Gembala sidang yang memberi nama pelayanannya dengan sebutan pemahaman Alkitab tersebut menolak untuk menjadikan bidang-bidang pelayanan di gerejanya hanyalah sekadar perkumpulan sosial dan bersenang-senang semata. Baginya, firman Tuhan harus berdiam dengan sangat kaya dalam setiap kegiatan gerejawi mereka. Hal ini patut menjadi perenungan buat setiap kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menempatkan firman Tuhan yang memiliki otoritas tertinggi tersebut di dalam kehidupan berkomunitas dan di dalam pribadi kita?
Para rasul dan orang-orang percaya pada abad-abad permulaan, banyak yang rela mati agar firman Tuhan diberitakan dan didengarkan oleh banyak orang. Mereka menjadikan firman Tuhan sebagai tuan rumah atas hidup mereka, yang menguasai tingkah laku, kata-kata, dan semua yang mereka lakukan. Kita patut bertanya, bagaimanakah kita sudah menempatkan firman Tuhan dalam kehidupan pribadi kita? Apakah kita sudah menjadi seperti pemazmur yang berkata, dirinya merenungkan Taurat itu siang dan malam? Apakah hidup kita sudah diatur oleh firman Tuhan? Kata-kata bijak hari ini, firman Tuhan adalah tuan rumah, bukan tamu di dalam kemah kehidupan kita. Puji Tuhan untuk renungan hari ini. Dan mari Bapak Ibu kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Tuhan, biarlah firman-Mu berdiam dalam pribadi dan relasi kami dengan melimpah dan kaya. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang tetap setia mendengarkan siaran renungan dari Mansor. Jika Bapak Ibu merasa diberkati, silakan share link renungan kami ini kepada saudara, kepada teman-teman, dan kepada semua orang yang lain. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.